28B. Makna hak membentuk keluarga dan perlindungan terhadap anak. Contohnya, anak dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C. Maknanya, hak mengembangkan diri melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Contohnya, program pendidikan gratis dan pelatihan keterampilan. Pasal 28D. Maknanya, hak atas keadilan, pekerjaan, dan kewarganegaraan. Contohnya, layanan hukum yang adil untuk semua warga negara. Pasal 28E. Maknanya, kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Contohnya, kebebasan memilih agama dan menyampaikan pendapat. Pasal 28F. Maknanya, hak atas informasi dan komunikasi. Contohnya, akses internet untuk mencari informasi. Pasal 28G. Maknanya, hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman. Contohnya, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan. Pasal 28H. Maknanya, hak hidup sejahtera, kesehatan, lingkungan yang baik. Contohnya, program bantuan sosial dan layanan kesehatan gratis. Pasal 28I. Makna hak yang tidak dapat dikurangi seperti bebas dari diskriminasi. Contohnya, larangan diskriminasi rasial atau agama. Pasal 28J. Maknanya, kewajiban menghormati HAM orang lain dan menjaga ketertiban. Contohnya, larangan demonstrasi yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 29 ayat 1 dan 2 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang hubungan antar agama dan negara di Indonesia. Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa memiliki makna berarti Indonesia sebagai negara mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa negara Indonesia memiliki landasan nilai-nilai religius yang mengutamakan pengakuan terhadap Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa Indonesia bukan negara yang hanya mengutamakan satu agama tertentu, tetapi lebih kepada prinsip bahwa agama, khususnya ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini tercermin dalam banyak aspek kehidupan di Indonesia, seperti penerapan prinsip kebebasan bernegara dan beragama, dan adanya berbagai simbol keagamaan dalam kehidupan sosial, seperti hari libur nasional berdasarkan hari raya agama-agama tertentu. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu, yang memiliki makna sebagai kebebasan untuk menjalankan ibadah atau ritus agama masing-masing, sesuai dengan ajaran agama atau kepercayaan yang mereka anut, tanpa ada hambatan atau diskriminasi dari negara. Dalam konteks ini, negara bertindak sebagai pelindung kebebasan beragama dan tidak akan menghalangi praktik keagamaan warga negara. Pasal 29 ayat 1 dan 2 secara keseluruhan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius dengan memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk pluralisme agama di Indonesia, di mana sebagai agama dan kepercayaan diakui dan dilindungi oleh negara. Meskipun Indonesia menganut sistem negara yang berbasis pada ketuhanan yang Maha Esa, hak kebebasan beragama tetap dijamin tanpa adanya diskriminasi atau pemaksaan terhadap agama tertentu. Pasal ini menjadi landasan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia, mengingat keberagaman agama yang ada di masyarakat. Pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bunyi pasal 30 yaitu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ada pula contohnya yaitu, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha perlindungan
dan keamanan negara. Usaha pelindungan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara ketuhanan dan pengawasan negara. Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan menjaga masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, menegakkan hukum, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankannya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pelindungan dan keamanan diatur oleh undang-undang. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara 1945 mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. 1. Hak. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan termasuk pendidikan dasar. 2. Kewajiban. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Beberapa contoh penerapan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: 1. Memberikan akses pendidikan yang terjangkau bagi masyarakat. 2. Memberikan pendidikan gratis bagi yang kurang mampu. 3. Menetapkan program wajib belajar selama 12 tahun. 4. Memberikan bantuan operasional sekolah atau lebih dikenal dengan BOS untuk membiayai kebutuhan sekolah. 5. Memberikan bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP. 6. Melakukan pembangunan karakter peserta didik seperti membentuk pribadi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang pemajuan dan perlindungan kebudayaan nasional Indonesia. Pemajuan kebudayaan nasional, negara berkewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah perbedaan dunia. Perlindungan kebudayaan, negara berkewajiban untuk melindungi kebudayaan tradisional, termasuk sumber daya manusia dan non-manusia. Perlindungan bahasa daerah, negara berkewajiban untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah. Isi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas sifat kekeluargaan. Makna ini yaitu, sistem ekonomi Indonesia tidak boleh bersifat individualisme, tetapi harus mengutamakan kerjasama, gotong royong, dan kebersamaan. Asas kekeluargaan mencerminkan semangat kolektif dan keadilan sosial. Ayat 2 yang berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Maknanya yaitu, negara harus menguasai sektor-sektor strategis atau seperti energi, transportasi, dan sumber daya alam yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, agar tidak dikuasai pihak swasta semesta, terutama pihak asing. Ayat 3 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang tak terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat. Makna ini mengandung yaitu, sumber daya alam milik negara digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan untuk keuntungan segelintir pihak. Negara bertanggung jawab untuk mengelolanya secara adil dan berkelanjutan. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Maknanya adalah setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa memandang latar belakang seperti suku, agama, ras atau golongan. Ini menegaskan prinsip non-diskriminasi dan supremasi hukum.